Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang hukum relik dan jins yang diampu oleh dosen Antomi Siregar MPD MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ridho Saputra, Salsabila Halza, Sapira Luciana Maida Malik, Wahyuni. Sebelum lanjut untuk menonton pembahasan materi dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan selamat menonton. Untuk materi pertama akan dibahas oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Hukum Rayleigh dan Jins adalah model sederhana untuk menerangkan bentuk spektrum radiasi benda hitam. Penelitiannya yaitu molekul atau muatan dinding atau permukaan benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Jika suhunya naik, muatan benda tersebut mendapat energi kinetik untuk bergetar, hingga menyebabkan kecepatan muatan benda tersebut berubah setiap waktu. Hukum Rayleigh dan Jins setuju dengan hasil eksperimen pada gelombang besar atau frekuensi rendah, tetapi tidak setuju pada panjang gelombang pendek atau frekuensi tinggi. Nah, jadi hukum Rayleigh dan Jins ini memiliki ketidakkonsistenan atau kegagalan yang dikenal sebagai bencana ultraviolet. Berdasarkan dua kurva ini antara kurva radiasi benda hitam dengan kurva radiasi benda hitam Rayleigh dan Jins ini dapat kita ketahui nih perbedaannya apa saja. Pada kurva radiasi benda hitam yang sebenarnya ini atau yang asli ini, kurva ini nih mau panjang gelombangnya pendek atau panjang gelombangnya panjang atau frekuensinya tinggi atau frekuensinya pendek, itu tuh hasilnya tetap memiliki warna. Nah, sedangkan pada kurva radiasi benda hitam Rayleigh dan Jins ini, panjang gelombangnya itu gelombang besarnya ini atau yang rendah ini aja nih yang sama. Sedangkan pada yang tinggi ini dia tidak setuju dengan hasil dari radiasi benda hitam yang asli, atau karena dia menjauhi hingga menuju tak hingga, maka dia tuh bisa disebut dengan bencana ultraviolet. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua. Menurut Rayleigh-Jins, yang pertama, gelombang berdiri dengan simpul di permukaan metalik. Yang kedua, gelombang berdiri dapat dihitung dengan argumen geometri. Yang ketiga, energi total rata-rata hanya bergantung pada suhu. Oke, kita masuk ke penjelasan gelombang. Yang pertama ada gambar gelombang. Pada gambar ini, di sini terdapat X sama dengan 0 dan X sama dengan A. X sama dengan 0 dan X sama dengan A ini merupakan jarak ujung sampai pangkal gelombang. N itu sendiri adalah banyaknya puncak bukit dan lembah. Di sini terdapat N1. Kenapa dia dinyatakan N1? Karena mempunyai satu bukit. Lalu, di sini ada N2. Kenapa dia dinyatakan N2? Karena di sini memiliki satu bukit dan satu lembah. Di sini terdapat N3. Kenapa dinyatakan N3? Karena mempunyai dua bukit dan satu lembah. Terdapat variabel X sama dengan jarak ujung sampai pangkal gelombang. N sama dengan banyak puncak atau bukit dan lembah. Lambda sama dengan panjang gelombang. T sama dengan waktu. Dalam simpul atau ujung berlaku persamaan 2pi X per lambda sama dengan N per pi, di mana N adalah bilangan bulat. Ketika X sama dengan 0, maka
2 pi X per lambda sama dengan 2 pi dikali 0 per lambda sama dengan 0. Ketika X sama dengan A, maka 2 pi X per lambda sama dengan N pi. 2 pi A per lambda sama dengan N pi. Lambda sama dengan 2 pi A per N pi. Di sini N pi-nya bisa kita coret. Maka didapatkan hasil 2A per N. Sini, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana frekuensi dilambangkan dengan huruf V yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan upsilon. Rumus panjang gelombang adalah lambda sama dengan 1 per V, di mana kecepatan cahaya itu simbolnya C. Jadi rumusnya lambda, jadi rumus panjang gelombang diganti dengan kecepatan cahaya yang 1 per V-nya. Jadi sama dengan lambda sama dengan C dibagi V, di mana lambda ini diganti dengan 2A per N seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi pengganti lambda ini 2A dibagi per N sama dengan konstanta cahaya per upsilon. Terus hasilnya terus dikalikan silang menjadi 2A kali upsilon sama dengan C dikali N, di mana mencari frekuensinya sama dengan N dikali C per 2A. Perubahan upsilon sama dengan upsilon plus DU. Adanya formula yang memungkinkan, yaitu banyaknya perubahan upsilon terhadap DU dilambangkan dengan N dalam kurung upsilon tutup kurung DU. Jika upsilon N kali C per 2A, berarti N sama dengan 2A per C upsilon. Sehingga perubahan N terhadap Dn menjadi Dn sama dengan 2A per C DU. N upsilon, N dikali upsilon kali DU sama dengan 2 dikali Dn. Ini berlaku satu gelombang. Nah, selanjutnya kemudian N dikali upsilon dikali DU sama dengan 2 kali 2A per C DU. Sehingga kita turunkan N upsilon DU sama dengan 2 kali 2A sama dengan 4A per C DU. Selanjutnya, dalam 2 dimensi koordinat X, Y, gelombang berbentuk setengah lingkaran. Dalam 3 dimensi, maka gelombang berbentuk bola. Luas permukaan 4 pi R kuadrat. Maka N diganti dengan R, di mana N itu 2A per C dalam kurung upsilon dan R 2A per C dalam kurung upsilon, sehingga menjadi dr sama dengan 2A per C DU. Yang selanjutnya yaitu mencari luas permukaan gelombang bola. Untuk mencari luas permukaan ini kita menggunakan rumus 4πr kuadrat di R. 4pi nya tetap kita tulis, R nya ini kita ganti dengan persamaan yang telah diketahui, yaitu 2A per C dikali upsilon kemudian dikuadratin. Terus dr nya ini kita ganti dengan persamaan ini, 2A per C diferensial dari upsilon atau diferensial dari frekuensi radiasi. Selanjutnya yaitu kita mencari perubahan frekuensi terhadap diferensial frekuensi, yaitu tadi kan kita menggunakan setengah lingkaran, maka dari itu kita kalikan 2 dikali setengah. Setengahnya ini adalah setengah lingkaran, kemudian kita kalikan dengan luas permukaan gelombang. Karena 2 dikali setengah hasilnya 1, kemudian 4πr kuadrat di R ini kita masukkan ke persamaan yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu kita masukkan, kemudian setelah itu kita kalikan sehingga menghasilkan 8pi A pangkat 3 per C pangkat 3 frekuensi radiasi kuadrat per diferensial frekuensi. Kemudian A pangkat 3 ini
kita ubah menjadi volume karena sama aja ini adalah bentuk volume. Kemudian bentuknya berubah menjadi 8pi per C pangkat 3 volume dikali dengan frekuensi radiasi kuadrat terhadap diferensial frekuensi. Untuk yang selanjutnya yaitu jumlah getaran dalam satu satuan volume. Tadi kan kita udah mengetahui tuh perubahan frekuensi radiasi terhadap diferensial frekuensi itu kita hasilkan 8pi per C pangkat 3 volume dikali dengan frekuensi radiasi kuadrat. Kemudian kalau mencari jumlah getaran dalam satu satuan volume maka kita bagi dengan volume. Kemudian kita masukkan persamaan ini kan telah diketahui tuh persamaannya, yaitu 8pi per C pangkat 3 volume dikali dengan frekuensi radiasi kuadrat diper dengan volume. Karena di sini ada volume, di sini ada volume, maka bisa kita coret sehingga hasil akhirnya yaitu 8pi per C pangkat 3 frekuensi radiasi kuadrat. Untuk yang selanjutnya yaitu energi total rata-rata adalah KT. Nah, untuk K ini konstanta Boltzmann, yang T-nya ini adalah suhu. Suhu ini dalam satuan Kelvin. Kemudian untuk persamaannya dapat kita tuliskan epsilon sama dengan N dikali KT per 2. N-nya ini berlaku untuk satu gelombang, artinya karena dia satu gelombang, maka satu gelombang itu kan terdiri dari satu lembah dan satu bukit kan. Maka dari itu nilai N-nya itu sama dengan 2. Maka kita masukkan N-nya itu kan sama dengan 2 dikali KT per 2. Kemudian 2 sama 2 kita coret sehingga tinggal KT. Jadi energi total rata-rata adalah KT. Untuk yang selanjutnya yaitu rapat energi menurut Rayleigh-Jeans. Untuk persamaannya dapat kita tuliskan yaitu ρT frekuensi radiasi diferensial frekuensi radiasi sama dengan energi total. Kemudian yang ini dikalikan dengan jumlah getaran. Energi totalnya tadi kita udah mengetahui bahwa hasilnya adalah KT. Terus jumlah getarannya kita hasilkan 8pi per C pangkat 3 frekuensi radiasi kuadrat terhadap diferensial frekuensi radiasi. Kemudian dapat kita tuliskan hasil akhir rapat energi menurut Rayleigh-Jeans yaitu 8pi C pangkat 3 KT frekuensi radiasi kuadrat diferensial frekuensi radiasi. Ini untuk rapat energi. Yang selanjutnya yaitu distribusi intensitas. Untuk mencari itu kita turunkan dari persamaan frekuensi radiasi sama dengan C per lambda. Persamaan ini kita dapatkan dari rumus awal yaitu lambda sama dengan C per frekuensi radiasi. Untuk mencari ini maka kan kita bagi antara C per lambda sehingga dapatkan persamaan ini. Kemudian kita turunkan. Yang pertama kita ubah dulu posisinya. Dari lambda yang berada di bawah kita setarakan dengan C, maka dia menjadi pangkat min 1. Kemudian kita turunkan menjadi min C lambda pangkat min 2. Kemudian ini kita ubah posisinya, kita ubah untuk mencari untuk menghilangkan min yang ada di sini, sehingga kita dapatkan diferensial frekuensi radiasi per diferensial lambda sama dengan min C per lambda pangkat 2. Nah, sehingga didapatkan diferensial frekuensi radiasi sama dengan min C per lambda pangkat 2 diferensial lambda. Yang selanjutnya yaitu rapat energi persatuan volume. Jadi untuk mencari rapat energi ini kita kembali lagi ke persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan jumlah getaran dalam satu satuan volume, yaitu kan tadi ini jumlah getaran persamaannya. Kemudian untuk mencari ini kita ubah dulu semua variabel frekuensi radiasi, kita ubah menjadi lambda.
Jadi semua variabel ini kita ubah menjadi lambda, sehingga kita tuliskan seperti ini, sama dengan persamaannya tetap kita tulis, tetapi frekuensi radiasi yang di sini kita ubah dulu menjadi C per lambda. Jadi frekuensinya ini kita ubah menjadi C per lambda, kemudian dikuadratin, kita kalikan dengan min C per lambda pangkat 2, sehingga dihasilkan 8pi per C lambda pangkat 2 dikali dengan min C per lambda pangkat 2. Karena di sini ada min C, di sini ada C, maka dapat kita coret, sehingga dapat kita tuliskan min 8pi per lambda pangkat 4 diferensial lambda. Untuk mencari rapat energi persatuan volume dapat kita gunakan rumus epsilon dikali dengan perubahan variabel-variabel sebelumnya terhadap volume. Kemudian kita masukkan epsilonnya itu, epsilon kan energi total rata-rata bernilai KT. KT ini bernilai negatif, kemudian hasil dari perubahan ini tadi itu kan min 8 pi per lambda pangkat 4 diferensial lambda. Kemudian di sini, karena di sini bertanda negatif, di sini bertanda negatif, maka kita kalikan dengan min. Kita kalikan dengan min, sehingga hasilnya yaitu 8pi per lambda pangkat 4 KT diferensial lambda. Ini untuk mencari rapat energi persatuan volume. Untuk mencari nilai intensitas dapat kita hitung menggunakan persamaan C per 4, kita kalikan dengan hasil dari rapat energi persatuan volume, yaitu 8pi per lambda pangkat 4 KT diferensial lambda. Kemudian dari persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 4, sehingga hasilnya C 2pi per lambda pangkat 4 KT diferensial lambda, atau bisa kita ubah bentuknya menjadi 2pi per lambda pangkat 4 KTC diferensial lambda. Ini adalah persamaan untuk mencari nilai intensitas. Terima kasih telah menonton pembahasan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf, pada Allah SWT kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.